Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau bagiin sebuah buah kisah tentang bagaimana seorang narsistik itu sebenarnya punya rasa insecure yang sangat kuat di dalam kehidupannya dia. Walaupun kita tahu dia pasti tidak akan menunjukkan itu kepada kalian dan akan menyamarkan hal tersebut. Nah, hari ini saya akan ceritakan dua kisah di dalam kehidupan kalian, kemungkinan yang kalian alami ketika kalian misalnya menjadi pasangan dari seorang narsistik, yang mana mungkin kalian sendiri tuh nggak merasa bahwa ini tuh adalah sebuah bentuk keinsecurannya dia. Mungkin kalian sendiri bingung, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupannya kalian. Kalian terus bertanya-tanya, kenapa sih dia harus melakukan hal ini? Apa yang menjadi latar belakang dia melakukan hal ini? Nah, mungkin kalau hari ini yang saya ceritakan, ini sesuai dengan pengalaman kalian, kalian tahu bahwa ini berkaitan dengan rasa insecure seorang NPD yang sangat kuat yang dia bawa terus di dalam kehidupan dia yang sebenarnya sangat menyiksa dia. Tetapi tentu tidak akan pernah dia akui. Oke? Ya, mari kita mulai. Kita mulai dari kisah yang pertama dulu. Kalau kamu jadi pasangan seorang narsistik, anggaplah kalian sudah menikah dengan seorang narsistik. Di dalam circle kamu, ya, misalnya salah satu temannya kamu, atau teman kantornya kamu, ataupun kerabatnya kamu, pamannya kamu, kakaknya kamu, atau keluarga jauhnya kamu, ya, yang mungkin pernah berkenalan dengan si narsistiknya juga. Ya, tentu hal yang wajar ketika kalian memperkenalkan circle kalian kepada si narsistik. Mereka tidak banyak bersentuhan dengan narsistiknya kalian. Oke? Mungkin hanya pernah bertemu satu kali, mungkin hanya pernah bertemu dua kali, bahkan mungkin hanya pernah bersalaman satu kali saja di dalam misalnya pernikahannya kalian atau di dalam sebuah acara. Tetapi ketika kalian sudah menjalani misalnya pernikahan dengan seorang narsistik, suatu saat ya, tiba-tiba ketika dia membuat drama di dalam kehidupannya kalian, kemudian dia menyebut orang-orang di sekitar kalian tersebut gitu. Dan kemudian secara luar biasa atau secara bersemangat, dia berusaha sekali menjelek-jelekan orang tersebut dan menghancurkan kredibilitas orang tersebut. Dia menyerang dengan sangat masif orang-orang tersebut. Misalnya dia mengatakan bahwa kakak kamu itu ternyata orangnya begini, begini, begini. Atau teman kantor kamu itu orang yang begini, begini, begini. Nggak seperti saya yang begini, begini, begini. Gitu ya. Intinya adalah dia menjelek-jelekan orang tersebut dan berusaha membuat orang tersebut jauh lebih buruk daripada dia. Ini terjadi terus, teman-teman. Berulang-ulang, dia melakukan hal tersebut. Kali konflik, dia mengatakan hal-hal tertentu yang jelek dari orang-orang tersebut. Yang mana ini membuat kalian sangat bingung akan hal tersebut. Kenapa? Karena kalian berpikir bahwa bukankah dia tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang tersebut? Kenapa dia sangat marah terhadap orang-orang tersebut? Dan kenapa orang-orang tersebut dibawa-bawa di dalam kehidupan rumah tangganya kami? Gitu. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau kalian bingung dengan keadaan ini, perhatikan. Orang-orang yang dia jelekan tersebut, teman-teman, biasanya mereka tuh punya prestasi yang luar biasa lebih daripada si narsistiknya. Jadi, si narsistiknya itu ketika dia bertemu orang-orang tersebut, dia merasa sangat insecure atau minder kepada orang-orang tersebut. Tentu dia nggak akan mengatakan hal tersebut. Nah, disinilah kalian melihat ya betapa tersiksanya menjadi seorang narsistik. Seorang narsistik itu kan dia selalu merendahkan orang lain di dalam pikirannya dia. Nah, dia juga berpikir orang lain itu melakukan hal yang sama kepada dia. Jadi ketika dia melihat orang-orang tersebut lebih baik daripada dia, di dalam pikiran dia, mereka itu akan sering merendahkan dirinya dia. Dan itu menyiksa dirinya dia. Dan itu membuat kemarahan bagi dia, dan membuat dendam bagi dia. Nah, rasa insecure, rasa marah, rasa paranoid dia itu, dia tuangkan kepada kalian pasangannya. Dia akan berusaha menjelekkan orang tersebut karena dia sebenarnya merasa insecure terhadap orang tersebut. Dia akan berusaha menjatuhkan nilai orang tersebut di mata kalian, supaya nilai dia itu naik di depan matanya kalian. Bagi kalian orang normal itu nggak masuk akal karena kalian merasa tidak punya masalah apapun dengan orang tersebut dan narsistiknya kalian itu juga tidak punya masalah dengan orang tersebut. Kenapa dia harus menjelekan? Tetapi di dalam pikiran si narsistik, rasa insecure dia itu menyiksa dia sehingga dia harus mengambil langkah yang biasanya dia lakukan kepada semua orang yang bagi dia mengancam kehidupannya dia, yaitu merendahkan orang-orang tersebut. Karena ingat, seorang narsistik tidak punya kemampuan untuk menaikkan levelnya dia, jadi supaya dia berada di atas orang lain, dia harus menggunakan cara merendahkan orang lain. Nah, ini
yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian. Kenapa banyak sekali orang-orang di luar sana yang sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dengan diri kalian dan si narsistik, tetapi selalu dibawa-bawa dan dijatuhkan atau dihina oleh si narsistik. Oke ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang lebih penting nih, teman-teman. Kalau kamu hidup dengan seorang narsistik dan jadi pasangan dari seorang narsistik, kamu akan mendapati keadaan di mana banyak sekali prestasi-prestasi kamu yang mungkin kecil, atau sedang, ataupun besar sekalipun, itu yang akan menjadi sesuatu yang tidak berharga di mata si narsistik. Dia akan mencari tahu tentang prestasi-prestasi kamu di masa lalu, dan kemudian dia akan berusaha meyakinkan kamu, menjatuhkan kamu, untuk mengatakan bahwa semua prestasi kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu bukanlah orang yang berprestasi yang seperti tercantum di masa lalunya kamu. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, teman-teman. Kita perbandingkan dengan kehidupan normal. Misalkan, ya, kalau kamu punya pasangan, ya, ingat, pasangan yang benar itu, teman-teman, kalau kamu sekalipun tidak punya kelebihan apapun, pasangan yang benar akan berusaha mencari kelebihan kamu, walaupun itu sesedikit mungkin, dan kemudian akan meyakinkan kamu bahwa kamu adalah seseorang yang baik adanya. Dia akan mengatakan kepada kamu bahwa apapun yang kamu lakukan di masa lalu, kamu adalah seseorang yang baik di mataku, dan kamu adalah seseorang yang hebat di mataku. Dia akan meyakinkan kamu bahwa kamu adalah seseorang yang berharga. Itu pasangan yang baik. Tetapi seorang narsistik justru melakukan sebaliknya. Seorang narsistik itu juga insecure terhadap pasangannya. Kenapa? Karena dia menganggap pasangannya itu adalah saingannya dia. Jadi, ketika misalnya dia menemukan prestasi-prestasi kamu di masa lalu, kamu akan mendapati keadaan di mana dia akan mengorek-ngorek semua prestasi kamu di masa lalu, tetapi dia tidak membanggakan hal tersebut, dia tidak akan menyanjung kamu, tetapi dia justru akan mengatakan bahwa semua prestasi kamu di masa lalu itu tidak ada apa-apanya. Dia akan berusaha meyakinkan kamu bahwa semua prestasi yang kamu dapat itu adalah sesuatu yang buruk, yang bisa didapat oleh orang-orang yang tidak berharga sekalipun. Ini sering terjadi pada kalian yang pasangan dari seorang narsistik. Kalian-kalian yang mungkin merasa tidak mau menyombongkan prestasi kalian, tetapi dia berusaha merendahkan prestasi kalian sehingga membuat kalian merasa sangat hina dan merasa bahwa prestasi kalian dulu itu bukanlah prestasi, tetapi justru adalah sebuah keburukan. Kalian dibuat menjadi seseorang yang menyesali prestasi-prestasi yang dulu kalian perjuangkan. Kalian merasa bahwa saya seharusnya tidak mendapatkan prestasi-prestasi itu, karena itu membuat saya sekarang merasa hina. Seorang narsistik akan selalu melakukan hal itu untuk menjatuhkan mental kalian, supaya kalian berada di bawah dia. Dengan cara itulah, dia akan bisa berada di atas kalian, dan dia bisa mengontrol kalian. Ingat, teman-teman, sekali lagi, oke? Pasangan yang benar, dia akan mencari kelebihan kalian, dan meyakinkan kalian bahwa kalian itu baik adanya. Tetapi pasangan yang buruk itu akan berusaha mencari kebaikan kalian, tetapi meyakinkan kalian bahwa itu adalah sebuah keburukan untuk membuat kalian merasa rendah daripada dia. Mungkin ada yang bertanya, Abang, kalau saya punya pasangan yang lebih baik daripada saya, apakah itu sebuah kesalahan? Tidak. Kalau kamu punya pasangan yang lebih baik daripada kamu, bantulah dia mempertahankan prestasi dia, bahkan bantulah dia untuk meningkatkan prestasinya dia. Itu tanda bahwa kamu mencintai dia. Bagaimana dengan diri kamu? Perbaikilah diri kamu, upgrade-lah diri kamu, supaya kamu bisa berkembang dan bertumbuh, dan kemudian menjadi setara dengan dia. Ketika kamu hidup dengan seseorang, berusahalah sekuat mungkin supaya dia tidak mengalami kemunduran di dalam kehidupan dia. Pastikan ketika dia hidup bersama kamu, dia menjalani kehidupan yang lebih baik dan dia bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang narsistik tidak bisa melakukan itu dan tidak mau melakukan itu. Dan dari situlah kita tahu bagaimana harga diri mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.